Halo Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara, kembali lagi bersama saya Ideo Made Sukartika SPDB, calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Bali. Pada video ini saya akan menyampaikan refleksi saya dengan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana saya setelah menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga 1.2 ini. Diawali dengan peristiwa yang paling penting bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga 1.2 ini adalah ketika saya sadar bahwa murid itu bukanlah kertas kosong yang bebas saya gambar sesuai dengan keinginan saya, dan peran saya sebagai seorang guru untuk menuntun tumbuh hidupnya kodrat yang ada pada murid sehingga mereka tumbuh dengan budi pekerti yang luhur dan menjadi manusia yang beradab serta mencerminkan profil pelajar Pancasila. Manusia tergerak oleh peristiwa atau momen, jadi penting sekali untuk menyajikan peristiwa kepada murid yang memungkinkan murid belajar mengelola yang tergerak dalam dirinya. Dalam hal ini yaitu cipta, rasa, dan karsa. Kebutuhan dasar manusia yang saya pelajari di modul 1.2 juga mencerahkan pemikiran saya terhadap perilaku murid di luar norma yang berlaku di sekolah, karena kebutuhan dasar mereka besar kemungkinannya tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar ini meliputi kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Modul 1.1 dan 1.2 saling berkaitan. Salah satunya hal yang saya pahami adalah untuk memenuhi maksud pendidikan yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, yaitu menuntun kekuatan kodrat yang ada pada diri anak sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kita seorang guru harus memahami bagaimana manusia tergerak, memahami caranya menggerakkan manusia merdeka, dan memahami ke arah mana manusia merdeka bergerak. Nah, sesuai dengan penjelasan yang ada pada modul 1.2, saat momen ini terjadi, saya bagaikan orang yang baru terbangun dari mimpi dan mulai termotivasi untuk menjadi pemimpin pembelajaran dan menerapkan nilai-nilai guru penggerak di dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir tugas guru adalah mentransfer ilmu atau materi pembelajaran tanpa harus memperhatikan kodrat alam dan zaman mereka. Nah, materi selesai, KKM tercapai, dan tugas saya selesai. Murid yang sering melanggar adalah individu yang memiliki bakat negatif dan tidak dapat dirubah untuk menjadi lebih baik. Dan sekarang saya berpikir bahwa tugas saya sebagai seorang guru adalah menjadikan murid sebagai subjek di dalam pembelajaran dan disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Murid yang berperilaku di luar norma besar kemungkinan karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Oleh karena itu, saya harus belajar banyak lagi mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Rencana saya selanjutnya, saya akan melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan memperhatikan kodrat alam dan juga kodrat zamannya, menciptakan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan dasar murid, dan melakukan pengembangan diri secara konsisten untuk menetapkan atau menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Salam bahagia.